pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa D3 mata kuliah tata tulis laporan, kita masuk ke materi pokok bahasan PJJ ketiga, State of the Art, penelitian tugas akhir mahasiswa D3 ya. Tujuan instruksional PJJ 3, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep khasanah pengetahuan ilmiah dalam penelitian ilmiah, menjelaskan konsep state of the art, penelitian tugas akhir, dan mencari teori dari khasanah pengetahuan ilmiah untuk mendapatkan gap ya. Gap itu adanya celah lah ya. Dan prototype gap, untuk mendapatkan gap dari prototype sistem otomasi industri apa yang akan diusulkan untuk menjawab masalah yang ada saat ini ya. Ini bukan dan ya, tapi dari ya, sekalian diubah. Oke. Save. Oke. Untuk persyaratan mengikuti PJJ 3 ini bukan 3A tapi hanya 3 saja. Oke. Mahasiswa harus sudah mengerjakan tugas PJJ 2, sudah menuliskan rumusan masalah penelitian tugas akhir, atau mahasiswa telah mempunyai rumusan masalah yang baik ya. Yang baik seperti apa ya, terdapat kata kunci yang tepat, dan mahasiswa mempunyai literasi yang tinggi ya. Maksudnya yang literasi itu melek teknologi atau melek informasi lah. Jadi mencari, membaca, dan menganalisis hasil penelitian atau artikel jurnal di internet ya, atau tempat-tempat sumber yang lain. Oke, kita masuk ke state of the art atau dalam kurung disingkat SOTA. Ini adalah frase noun kata benda ya. And the level of development dalam kurung S of a device, prosedur, proses, teknik, or science reads at any particular time, usually as a result of modern method ya. Jadi hasil perkembangan, ini bahasa Indonesia yang bebas ya. Ini kata benda, hasil perkembangan terakhir dari apa? Dari suatu perangkat atau prosedur, proses, teknik, atau sains yang dicapai pada waktu tertentu sebagai hasil dari suatu metode yang baru atau metode terbaru. Itu adalah state of the art. Nah, kalau state of the art di D3 Teknik Elektronika itu apa gitu ya. Jadi maksudnya state of the art di Teknik Elektronika adalah hasil penelusuran. Penelusuran apa ya? Penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, tugas akhir atau skripsi, dan lain-lain ya, tesis atau disertasi, atau artikel jurnal dan seminar tentang teknik-teknik yang telah terbukti dapat digunakan untuk merealisasikan suatu sistem peralatan elektronik. Itu ya. Jadi hasil penelusuran di artikel atau hasil penelitian seperti apa, gitu ya. Jika terdapat gap atau terdapat celah, teknik-teknik yang belum digunakan atau belum banyak digunakan, ini nanti akan layak untuk digunakan dalam TA. Jadi kalau ada teknik-teknik yang belum atau belum banyak digunakan, nah ini bisa dipakai teknik tersebut untuk dipakai dalam tugas akhir Anda. Karena
teknik-teknik yang baru ini akan membantu memberikan alternatif solusi di samping yang sudah ada. Untuk Diplomatika, metode yang belum banyak dipakai juga nggak masalah ya. Nggak mesti metode yang terbaru ya. Kalau yang terbaru karena levelnya Diplomatika akan berat ya. Nggak kelar-kelar nanti ke kuliah Anda. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan state of the art dalam suatu penelitian tugas akhir ya, penelitian ilmiah dalam berbentuk tugas akhir. Yang pertama, cari teori yang digunakan dalam mengembangkan peralatan elektronik tersebut di kasanah pengetahuan ilmiah. Jadi misalnya Anda mau membuat apa gitu, membuat alat X ya. Nah, coba cari X itu pasti ada teorinya ya. Untuk mengembangkan peralatan yang mau Anda buat di tugas akhir itu pasti ada teorinya, ada caranya ya. Nah, ada berapa cara untuk membuat alat Anda itu yang ada sekarang ya. Gitu ya. Cari di internet di kasanah pengetahuan ilmiah ya. Ada berapa cara yang dapat dipakai. Ada misalnya ada 10 cara gitu ya. 10 cara ini ada berapa artikel atau ada berapa hasil penelitian yang sudah membahas cara pertama sampai cara 10 gitu. Jika ternyata cara 1 sampai cara 5 sudah banyak yang melakukan, berarti Anda masih berpeluang, ada gap, ada celah. Jadi cara ke-6 sampai cara ke-10 belum ada. Nah, ada peluangnya di situ untuk membuat TA dengan merealisasikan suatu sistem atau suatu alat menggunakan teori ya atau langkah dari langkah ke-6 sampai langkah ke-10 yang belum ada yang membuat. Jadi cari hasil penelitian atau publikasi artikel untuk masing-masing teknik ya. Dari langkah 1 ini misalnya teorinya ada 10 cara ya, cari satu-satu. Ya, jika ada teknik yang belum dipublikasikan, ada peluang untuk mengembangkan peralatan elektronika menggunakan teknik yang belum ada tadi. Itu namanya cara memperoleh state of the art. Kita membahas kembali kasanah pengetahuan ilmiah. Apa sih kasanah pengetahuan ilmiah itu? Sejak tadi disebut-sebut ya. Kasanah pengetahuan ilmiah itu adalah sumber tempat para peneliti itu memperoleh pengetahuan yang ilmiah. Jadi kasanah pengetahuan ilmiah itu ada teori, ada kumpulan-kumpulan yang mengimplementasikan teori. Yang teori itu ada beberapa ya. Teori ini termasuk kasanah pengetahuan yang teori adalah buku primer dan buku sekunder. Ini buku babon. Buku babon itu buku asalnya suatu peralatan elektronik. Gitu ya. Jadi misalnya alat pengukur resistansi. Pengukur resistansi itu pasti dibuat dengan teori. Kalau tidak ada teorinya nggak bisa dibuat ya. Masih ingat di PJJ kedua, buku primer adalah buku yang langsung ditulis oleh penemunya, penemu teori itu. Biasanya tidak ada daftar pustakanya. Sedangkan buku sekunder nanti pasti ada daftar pustakanya. Yang berikutnya adalah suatu teori, sebenarnya bukan teori ya, suatu alat atau suatu sistem, suatu subsistem yang dihasilkan dari research and development lab di suatu pabrik ya. Misalnya Motorola, industri atau national industry itu menghasilkan suatu komponen. Nah, komponen ini nanti mereka akan membuat data sheet-nya. Nah, data sheet ini termasuk dalam teori. Atau dari majalah bereputasi. Jadi misalnya suatu ahli-ahli, kumpul-kumpul ahli di bidang kendali itu membuat majalah. Nah, di situ setiap orang yang bisa memberi naskahnya diterima itu sudah
masuk dalam editorial yang sangat terjaga ya kualitasnya. Jadi ini diterbitkan oleh KBI. Biasanya saya belum pernah lihat di Indonesia ya. Mungkin karena saya kuper atau gimana. Yang berikutnya adalah implementasi teori. Ini adalah hasil penelitian yang menggunakan teori termasuk buku primer, sekunder, dataset, dan lain-lain. Misalnya tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi. Ini adalah khasanah pengetahuan ilmiah yang mengimplementasikan teori. Walaupun disertasi itu biasanya menghasilkan teori baru ya. Yang berikutnya adalah application note, catatan-catatan aplikasi yang dikeluarkan oleh pabrik ya, riset R&D dari pabrik. Terus yang ketiga dari implementasi teori contohnya adalah hasil publikasi, artikel-artikel hasil publikasi dalam bentuk seminar ya, seminar nasional internasional atau jurnal. Jurnal ini yang juga bisa disebut dengan majalah bereputasi yang diterbitkan oleh KBI-nya. Dan ini harus berreputasi ya, ada terindeks ya, harus terindeks. Atau produk nyata. Produk nyata itu ya produk yang dijual, yang bisa dibeli, atau produk yang memang custom. Custom itu dibuat khusus untuk pemesannya. Nah, ini pasti itu membuat produk nyata itu menggunakan teori. Berarti itu hasil dari implementasi teori. Itu adalah anggota himpunan dari khasanah pengetahuan ilmiah. Misalnya terkait dengan teori tadi ya, misalnya. Untuk merealisasikan suatu resistansi meter digital atau alat ukur resistansi, ini banyak caranya ya, banyak caranya. Pertama, walaupun teorinya sama, yaitu teori yang digunakan itu hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Persamaannya V sama dengan I kali R. V dalam volt, I dalam ampere, R dalam ohm. Ini persamaan ya. Persamaan. Karena persamaan ini benar di banyak kondisi, maka dia bukan teori lagi, menjadi hukum ya, bukan teori Ohm tapi hukum Ohm ya. Hukum Ohm. Coba cara pertama untuk menentukan resistansi, ini cara yang dipakai adalah menggunakan rangkaian resistor pembagi tegangan yang dihubungkan secara seri. Jadi ini ada tegangan sumber VI dihubungkan dengan R1, R2. Jadi kita tahu bahwa tegangan di R2 adalah R2 dibagi R1 plus R2 dibagi VIN. Nah ini. Jadi Vout ini adalah VR2, tegangan di R2. Yang persamaannya adalah R2 dibagi R1 plus R2 dikali VIN. Ini adalah menggunakan prinsip hukum Ohm. Ya. Nah, untuk menentukan R2, misalnya R2 yang kita harus cari berapa nilai resistansinya. Berarti kita bisa menggunakan rangkaian ini dengan persamaan seperti ini. Caranya adalah mengetahui, pertama kita harus mempunyai VIN yang kita ketahui. Misalnya VIN-nya sudah diketahui, R1-nya sudah diketahui, sehingga kalau kita mendapatkan tegangan di VR2, maka R2 akan kita bisa hitung menggunakan persamaan R2 sama dengan VR2, tegangan di kaki R2, dikali R1 dibagi tegangan sumber dikurangi VR2. Ini cara menentukan R2. Ya, menentukan resistansi suatu resistor. Menggunakan cara pertama seperti ini. Coba misalnya. Jadi kita harus menentukan VIN ini dan R1 dipilih bernilai konstan dan stabil. Jadi VIN-nya misalnya berapa? Ya, cari 5,0000 volt. Terus R1-nya misalnya 100,0000 kilo ohm. Jadi pastikan VIN dan R1-nya harus mempunyai nilai yang tetap dan stabil. Ya. Kalau Anda sudah mempunyai VIN dan R1 yang ada nilainya, sudah mengetahui nilai VIN dan R1, maka hubungkan rangkaian ini, kemudian ukur tegangan di R2. Gitu ya. Karena
R2 sudah diukur, R1 sudah diketahui, Vin sudah diketahui, ya nanti gunakan rumus R2, Anda akan mendapatkan R2. Misalnya ya, Vin-nya 5,000 volt diukur ya, R1-nya 100 kilo, 100,00, setelah diukur VR2 itu 3,5050 volt, maka R2-nya sama dengan 234,448 kilo ohm. Itu cara pertama mengukur suatu resistansi. Oke, cara kedua, nah ini cara kedua, menggunakan rangkaian seperti ini, ya. Ini resistansi yang kita mau ketahui nilai resistansinya disebut Rx. Nah, dihubungkan dengan sumber DC dan di sini ada sensor arus, ya, sensor arus. Masih menggunakan hukum Ohm persamaannya V sama dengan I kali R. Ini seperti ini. Jadi kalau V ini sudah diketahui, arus yang mengalir dari tegangan melewati R X diketahui, maka kita bisa menghitung Rx-nya. Rx sama dengan Vin dibagi Ix. Vin-nya 5, Ix-nya berapa ya? Berapa? Di alat ukurnya berapa? Gitu ya. Ini cara kedua kita bisa mengukur resistansi resistor. Kalau ini nanti dalam kenyataannya, sensor arus ini bisa kita pakai sensor arus yang nanti dibaca oleh Arduino misalnya. Tapi kalau yang di sini, ini V out ini langsung dihubungkan ke kaki analog Arduino. Nanti kita bisa ukur ya, kita bisa hitung. Ini cara kedua. Misalnya V-nya 5 volt, IX-nya setelah diukur menggunakan alat ukur sensor arus itu 1,5050 ampere, maka RX-nya adalah 3322,26 ohm. Itu dua cara. Nah, ternyata untuk mengetahui nilai resistansi resistor itu banyak caranya gitu. Nah, ini banyak teori untuk mengetahui nilai resistor ya. Resistan diameter digital. Pertama, resistor itu bisa diseri dengan kapasitor atau resistor bisa diseri dengan induktor dengan sumber tegangan AC. Nanti kita bisa lihat tegangan AC-nya berapa, misalnya 100 mV peak to peak dengan frekuensi 50 ohm, tegangan di R-nya itu berapa, nanti kita bisa hitung dengan rumus ya, dengan rumus R-nya berapa gitu. Ini juga gitu. Atau menggunakan konsep pengisian dan pengosongan kapasitor pada jaringan RC seri. Jadi bisa juga ini, resistor, kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, terus dihitung lama waktu untuk penuh itu berapa, nanti sekian detik, nah C-nya berapa, nanti ketahuan R-nya berapa. Gitu. Atau kita membuat suatu osilator dengan komponen penentu frekuensinya R dan C. Nanti frekuensi resonansinya adalah frekuensi sama dengan 1/2 pi RC. Kalau frekuensi keluaran resonansi osilator diketahui, C-nya diketahui, maka dengan menghitung di persamaan R-nya bisa ketahui. Jadi banyak ini cara untuk mengetahui atau menghitung suatu resistor. Jadi masih banyak cara ya, atau peluang atau celah yang bisa kita masuki untuk dipilih, mana yang dipilih untuk membuat penelitian ilmiah tugas akhir Anda. Jadi setiap teori yang dipakai ya, akan dapat diketahui mana yang sudah dan mana yang belum dipublikasikan penelitiannya, baik di hasil penelitian tugas akhir mahasiswa D3 atau skripsi. Nah, nanti yang belum pernah dipakai atau malah sedikit, itu dapat Anda pakai untuk tugas akhir Anda. Itu contohnya adalah state of the art. Jadi bagaimana memilih suatu teori yang dipakai dengan cara menelusuri state of the art. Ingat ya, bukan hanya teorinya saja yang perlu diketahui state of the art-nya, tapi juga perlu dia juga teknik ngukur tegangannya gitu. Kalau ngukur tegangan itu menggunakan ADC gitu ya. Menggunakan ADC. Misalnya Anda pakai yang cara pertama, kan udah banyak Pak
nggak apa-apa. Coba ngukur tegangannya ini. Nah, ngukur tegangannya ini, itu kan banyak cara. Nah, ada nggak? Ada berapa cara? Ada 17 cara. Nah, cara yang sudah ada, cara satu sama cara 4. Masih banyak cara yang lain yang belum pernah dipakai gitu. Jadi, untuk mengukur tegangan V-out di cara pertama, itu ada yang menggunakan ADC. ADC board. ADC-nya 24 bit. Ada yang menggunakan ADC 10 bit di Arduino Uno. Kita tahu Arduino Uno tuh punya ADC 10 bit. Ada yang pakai 12 bit di Arduino Zero atau ADC 10 bit di DigiSpark. Nah, ternyata dari ADC-ADC yang secara teori bisa digunakan untuk mengukur tegangan DC di VR2 itu ADC 10 bit internal DigiSpark yang belum ada, belum pernah diteliti. Nah, Anda mempunyai peluang itu jadikan gapnya. Wah, ini saya pakai ini aja deh. Nah, gitu. Itu bisa. Walaupun cara pertama sudah banyak sekali ombyoan gitu, tapi ADC-nya yang Anda pakai adalah ADC internal 10 bit DigiSpark, belum ada. Nah, itu state of the art penelitian Anda. Ingat ya, lain lagi nih, bukan hanya teknik mengukur tegangannya, tapi perlu dilihat teknik menampilkannya. Kalau misalnya cara pertama pakai DigiSpark, sulit Pak, saya pakai Arduino Nano aja atau pakai Arduino Uno aja, nggak apa-apa. Lihat cara menampilkan displaynya. Penampil nilai resistor itu ada display ya, itu ada yang secara teori bisa menggunakan LCD paralel. Ada yang menggunakan LCD serial dengan I2C, ya, SDA-SCL. Ada yang pakai TFT metrik ya, 200 kali 400 pixel. Atau ada yang pakai LCD TFT sentuh tendangan, itu yang touch ya, apa tuh? Yang aktif, TFT aktif ya, screen touch ya. Jadi jika misalnya LCD TFT sentuh tendangan belum ada diteliti, maka kondisi tersebut menjadi gap yang dapat menjadi sota penelitian Anda gitu. Jadi pakai cara pertama, ombyoan nggak apa-apa. Pakai Arduino Uno sudah ombyoan juga, tapi sota saya ini loh, saya pakai LCD-nya TFT sentuh tendangan. Tendang dia baru untuk memilih mode pengukurannya ditendang dulu. Nah, itu belum ada. Jadi itu state of the art tugas akhir Anda. Oke, sekarang masuk ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Kan tugas PJJ 2 itu adalah membuat rumusan masalah. Nah, sekarang kita bahas rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus berbentuk kalimat tanya. Ya. Kalimat tanya itu tentunya ada tanda tanyanya. Supaya ada tanda tanyanya di depan atau kalimat yang dipilih untuk ditaruh di depan kalimat, itu harus berbentuk memang apakah, bagaimana, nah gitu, why, what, where, nah itu ya. Nah, minimal dalam rumusan masalah itu ada kata kunci ya, minimal umumnya secara statistik itu 3 lah. 3 kata kunci. Kata kunci itu apa? Ya, nanti kita bahas ya. Ingat ya, judul penelitian tugas akhir itu diturunkan dari rumusan masalah, bukan sebaliknya. Jadi, kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa Diploma 3 itu bukan mencari judul, tapi mencari masalah. Masalah untuk membuat rumusan masalah. Nah, nanti kalau Anda sudah membuat rumusan masalah yang benar, untuk menjadi judul itu gampang sekali. Hilangkan tanda tanyanya sama hilangkan kata kerjanya, nanti akan ketemu kata benda, ketemu judul. Nah, kalau browsing di internet mencari hasil penelitian, nah itu mencari judul, bukan mencari rumusan masalah. Ingat ya, jadi mulai sekarang jangan mau percaya suruh mencari judul, tapi Anda harus mencari rumusan masalah. Oke, contohnya kayak apa sih Pak? Rumusan masalah yang benar itu. Nah, kayak gini nih. Coba kita lihat ya.
Ingat, rumusan masalah itu diturunkan dari topik penelitian tugas akhir. Topik penelitian tugas akhir. Misalnya, topik penelitian tugas akhirnya tentang telemetri. Telemetri apa? Tele itu jauh. Teleskop. Telemarketing. Nah, ini telemetri. Metri itu ngukur. Telemetri mengukur dari jarak jauh. Coba. Apa yang diukur? Suhu. Nah, jadi kita membuat sistem yang mengukur suhunya di gunung berapi gitu ya, Gunung Gede Pangrango. Kita mengukur suhu di Gunung Gede Pangrango. Ngukurnya di sana gitu ya, bukan ngukurnya di mari, bukan ngukur di sini, ngukurnya di sana, tapi hasilnya dikirim ke sini. Gitu. Itu maksudnya dari definisi telemetri suhu, bukan ngukurnya dari sini, bukan. Ngukurnya di TKP, tapi datanya dikirim ke sini. Kalau ngukur dari jarak jauh bisa juga. Jadi sensornya harus dari sini. Jadi menggunakan citra. Jadi Gunung Gede Pangrango difoto pakai satelit, nanti citranya di rendering pakai filter, pakai aplikasi. Kalau warna kayak gini, suhunya kayak begini, itu bisa. Tapi untuk yang sekarang di tiga ini, ngukurnya di sana di TKP, tapi datanya dibawa ke sini. Jadi topik penelitiannya telemetri suhu, maksudnya apa? Pengukur, saya itu mau buat pengukur suhu ruang. Di mana? Di remote area. Pakai apa? Pakai modul sensor suhu Z. Jadi sensor suhu itu banyak sekali, A to Z, A to Z, ATOS. Jadi modul sensor suhu Z. Z itu suatu merek ya. Berbasis Arduino Zero dan modul GSM SIM900. Jadi sensor suhunya di remote area, nanti dibaca oleh Arduino Zero, datanya kemudian dikirim lewat SMS pakai modul GSM. Nah, gitu. Nah, ini topiknya. Nah, rumusan masalahnya, lihat nih kayak begini. Bagaimanakah, nah, ini kasih kurang lagi nih. Bagaimanakah, nah, ini pakai kurang H, nah, bagaimanakah cara, ya, bagaimanakah cara mengembangkan prototipe sistem telemetri suhu ruang menggunakan modul sensor suhu Z jarak jauh berbasis Arduino Zero dengan modul GSM SIM900 tanda tanya. Ini suatu rumusan masalah yang sudah jos. Jos itu sudah bagus. Nah, kok tahu? Tahu dari mana? Nah, kita coba kita telusuri ya, kita telusuri. Ingat, ini kembali lagi ke kemarin nih metode ilmiah. Metode ilmiah itu pertama ada kasanah pengetahuan ilmiah. Anda kumpulin dulu kasanah pengetahuan ilmiah. Anda sudah tahu tempatnya. Terus membuat rumusan masalah. Dari rumusan masalah, Anda harus membuat hipotesis. Anda membuat blok diagram dari sistem yang Anda usulkan. Itu ya. Nah, kok bisa membuat blok diagram dari sistem yang diusulkan? Kok dari mana? Ya dari sini. Dari rumusan masalah ini diambil kata kuncinya. Kata kuncinya cari di kasanah pengetahuan ilmiah. Nah, kasanah pengetahuan ilmiah, cari yang koheren, yang benar. Terus Anda deduksikan, Anda simpulkan menjadi suatu kerangka berpikir. Ya. Kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini nanti Anda turunkan menjadi rumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban dari rumusan masalah berbasis kasanah pengetahuan ilmiah. Ya. Oke, kita masuk ke landasan teori. Ini mencari landasan teori ya. Mencari landasan teori itu langkah kedua setelah Anda merumuskan masalah. Jadi pertama, masih ingat, menentukan topik penelitian tugas akhir. Menentukan topik. Topiknya tentang telemetri. Oke. Terus habis itu membuat rumusan masalah. Udah dibikin di PJJ 2. Setelah merumuskan masalah, baru mencari landasan teori.
Kok ada landasan memang mau terbang? Bukan. Teori itu harus ada tempat berpijak gitu. Ya, semua gedung lantai berapapun itu kalau dibangun di atas tanah, nggak bisa. Tanahnya harus dikasih landasan, dikasih cor, gitu ya. Sehingga landasannya kuat, gedungnya akan kuat. Gitu. Jadi kalau Anda mempunyai hipotesis atau mempunyai jawaban atau mempunyai blok sistem yang akan diusulkan, itu harus kuat landasannya. Landasannya berbasis apa? Teori, gitu. Jadi setelah merumuskan masalah, yang dicari langkah berikutnya adalah mencari teori. Kalau banyak Pak, ya cari teori-teori atau konsep-konsep dan generalisasi atau simpulan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk membuat sistem yang Anda usulkan tadi. Gitu. Jadi kalau mau membuat telemetri suhu, ya cari teori-teori, konsep-konsep sama hasil-hasil penelitian yang udah pernah ada. Di mana? Ya di Khazanah pengetahuan ilmiah. Anda simpulkan sehingga Anda mempunyai landasan teori yang kuat. Nah, langkah-langkah yang saya sebut tadi, dari mulai menentukan topik, merumuskan masalah, dan menentukan teori atau membuat landasan teori, adalah ciri suatu cara yang ilmiah, bukan coba-coba. Ingat ya, setiap penelitian selalu menggunakan teori. Jadi kalau ada penelitian tugas akhir nggak ada teorinya, wah itu nggak punya landasan yang kuat gitu ya. Jadi intinya kalau Anda membuat artikel dari tugas akhir Anda itu, jadi Anda sudah selesai tugas akhirnya, terus nanti kan diwajibkan membuat artikel. Nah kalau membuat artikelnya susah karena nggak ada teorinya, nah itu ciri-ciri itu. Kok bisa bikin alat gitu, alatnya jadi, tapi kok nggak ada teorinya gitu. Ingat tadi, untuk mengukur tegangan saja, mengukur resistansi resistor saja, itu menggunakan teori hukum Ohm, ya, apalagi yang lain. Ya. Oke, sekarang teori yang dipakai yang mana? Kan banyak sekali teori di sana pengetahuan ilmiah. Ya jangan semua dipakai gitu. Jadi kalau Anda mencari di Google, masuk Google-nya dibawa, ya yang penting-penting yang terkait saja. Lah ya nyarinya gimana? Ya mengacu ke kata kunci. Kata kunci dari mana? Ya ada di rumusan masalah. Gitu loh. Satu kata kunci minimal 2 teori. Gitu. Teori yang menjadi dasar sistem dapat direalisasikan harus dicari di khazanah pengetahuan ilmiah. Selain teori, state of the art dari sistem yang akan dibuat juga harus dicari untuk mendapatkan gap atau posisi Anda itu di mana gitu. Masalah posisi gini misalnya. Anda mau membuat sabun mandi kecantikan, sabun kecantikan. Nah, kalau Anda mau buat sabun kecantikan dan dijual di Indonesia, Anda harus tahu posisi Anda itu di mana. Coba, ternyata waktu diselidiki, waduh, ternyata sabun kecantikan itu dominasinya Lux. Sama apa lagi? Oh banyak, ada 16 sabun kecantikan Pak, yang buat PT-nya ini yang buat mereknya ini, tapi semua Protect and Gambler, PNG Protect and Gambler. Nah, berarti kalau Anda membuat, Anda itu pesaingnya sudah 16. Nah, kira-kira ada yang beli apa enggak? Gitu. Kalau nggak ada yang beli, ya nggak usah bikin. Mendingan bikin sabun yang lain. Gitu. Yang sabun yang belum ada ininya, yang dijual. Gitu. Yaitu gap ya, solusi. Jadi misalnya satu lorong, satu jalan pemuda itu ada 16 warung Padang. Anda membuat warung Padang ke-17, ya siap-siap, nggak ada peminatnya. Nah, sekarang kita masuk definisi kata kunci.
kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan dan digunakan untuk mencari di kasanah pengetahuan ilmiah. Itu kata kunci. Masih belum paham juga, nggak apa-apa. Langsung aja nanti kita tugas ya, latihan. Kalau teori sudah tahu semua ya. Alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkap konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis ini sudah disinggung di PJJ 2. Teori mempunyai 3 fungsi, menjelaskan, meramalkan, mengendalikan. Ini juga sudah dijelaskan di PJJ 2. Jadi kalau ada teori hanya bisa menjelaskan, itu bukan teori. Kalau ngeramalkan tok, wah juga sama. Mengendalikan apa lagi? Harus tiga-tiganya. Jadi kalau ada orang yang bisa meramal, itu berarti dia mempunyai teori pasti. Karena walaupun cuma satu ya, dia bisa meramal, jadi punya teori. Dia jangan-jangan punya teori. Nah, teori yang dipakai dalam tugas akhir Anda, ini harus terkait dengan variabel yang dapat ditemukan dalam sumber bacaan yang 3 kriteria. Relevansi, jadi cocok dengan yang Anda buat. Kelengkapannya, banyaknya, sama waktunya. Kalau tentang sejarah, ya buku-buku penelitian sejarah itu semakin bukunya semakin lama, semakin baik gitu. Tapi kalau penelitian yang di sains itu teorinya itu tidak maksudnya sangat absolut ya, harus dicari buku-buku yang dekat dengan waktu sekarang gitu. Karena waktu sekarang itu beda-beda gitu. Saat ini itu ngomongnya besok, kemarin atau lusa itu berbeda. Nah, sumber teori ya kita bahas ya. Sumber teori apa sih teori ya? Itu tadi buku primer, sekunder yang ada ISBN-nya, International Standard Book of Number, datasheet, ini juga ada nomor serialnya, buku majalah-majalah ditetapkan oleh KBI ya. Jangan menggunakan teori dari bab 2, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Ini jadi calo ya. Jadi misalnya di bab 2 ini, menurut X, bla bla bla. Nah, berarti kan Anda nanti menulis menurut X dalam tugas akhir Y, bla bla bla. Nah, itu Anda kehilangan. Ditakutkan Anda mendapatkan sumber yang sudah bias. Kalau mau mengutip tuh langsung dari sumber aslinya. Jadi kata tetangga saya, Pak RT bilang begini, nah itu salah. Kata Pak RT, nah gitu. Kalau kata Pak RT berarti kan Anda mengutarakan apa yang Anda dengar. Tapi kalau katanya tetangga saya itu punya tetangga Pak. Nah itu bilang bahwa Pak RT gini gini gini. Apalagi kalau ngomong menurut kucingnya tetangga saya, Pak RT, wah itu lebih kacau lagi. Nah kalau sumber SOTA, ini ada tadi ya, application note, ada ISBN, ini di internet ya, kumpulan penelitian TA, skripsi, tesis, disertasi. Ini ada di repositori institusi akademik, jadi misalnya di UNJ itu pasti ada repositori untuk tugas akhir mahasiswanya, skripsinya, tesis, dan disertasi itu bisa dilihat. Nggak banyak perpustakaan yang sudah mengupload atau menyediakan ini ya, sumber-sumber hasil penelitian tugas akhir mahasiswanya ya. Ada lagi yang artikel seminar, ini proceeding seminar, ini ada ISBN, atau artikel publikasi jurnal, ini ISSN. Ini biasanya ada bereputasi ya, cari yang bereputasi, jangan yang abal-abal gitu ya. Nanti Anda tahu yang abal-abal bereputasi seperti apa. Gitu. Kalau bereputasi itu ada bereputasi Google Scholar atau Sinta Nola, atau di Scopus ya, dan sebagainya. Nah, maksudnya apa sih mencari teori? Ya, tujuan mencari teori itu ada banyak, ada 6 misalnya, membuat definisi, digunakan untuk membuat definisi dari sistem atau subsistem yang diusulkan. Itu apa definisinya? Jadi misalnya prototipe kandang ayam pintar. Loh, definisi kandang ayam pintar itu lo apa? Kandang ayam yang punya otak atau bagaimana? Kalau nggak ada
nggak ada ayamnya dia nggak bekerja, kalau ada ayamnya 4 dibuang satu atau bagaimana, itu didefinisikan. Dari mana? Ya, dari teori, ya, gitu ya. Atau mengetahui cara kerja subsistem yang diusulkan. Jadi subsistemnya apa, itu nanti maksudnya cara kerjanya apa. Mengetahui hardware atau skema dari rangkaian subsistem, nama kakinya, fungsi-fungsi kaki-kakinya. Mengetahui software atau library yang diperlukan. Jadi kalau kita bicara tentang modul-modul yang dihubungkan ke prosesor base, ya misalnya modul sensor A, B, C, itu harus ada library-nya yang harus ditanamkan, bukan secara embedded ya, dipaksa ditanam di IDE-nya gitu. Terus cara menguji subsistem bahwa sensor ini berfungsi itu bagaimana? Atau mengetahui kriteria ya telah berfungsi ya, itu tujuan dari mencari teori. Misalnya coba, misalnya subsistem LCD ya, LCD I2C, LCD serial 2 kali 40 karakter. Jadi 40 karakternya 2 baris. Untuk mencari teorinya untuk mendapatkan apa? Untuk memahami kaki-kaki boardnya itu apa aja gitu ya. Untuk kakinya buat apa, fisiknya di mana, ground di mana gitu. Jadi paham tentang bagaimana menggunakan board LCD I2C ini. Jadi cara menghubungkan ke Arduino atau DigiSpark bagaimana? Kalau dia SDA-nya ke kaki berapa? Ini kaki A4, SCL-nya ke kaki A5. Ini kalau dihubungkan ke Arduino Uno 1 ya. Kalau ke yang revisi 3, ini SDA SCL-nya sudah ada di dekatnya power supply ya. Sebetulnya sama dengan A5 A4 tapi sudah dikasih SDA SCL. Ternyata dia perlu library LCD I2C.h. Dapat dari mana? Ya cari gitu ya. Kalau Anda punya IDE sudah ada ya syukur. Terus setelah punya, cara memprogramnya gimana gitu. Cara manggil fungsi-fungsi di LCD I2C.h itu bagaimana? Ini kan dot header ya. Dot header ini kumpulan fungsi-fungsi untuk mencetak di LCD itu LCD.print, untuk membersihkan layar, untuk menampilkan menulis LCD di baris 1, baris 0, nomor 4 gitu misalnya, itu bisa. Terus cara menguji supaya tahu gitu ya kalau LCD-nya sudah berfungsi itu bagaimana. Itu manfaat dari mencari teori tentang LCD I2C 2 kali 40. Oke, kalau tujuan mencari SOTA, mencari state of the art, nah ini mendapatkan celah ya, gap, cara atau teknik yang digunakan untuk merealisasikan sistem yang diusulkan. Misalnya board sensor yang belum dipakai apa? Ada nggak? Oh ada 6 sensor suhu, itu 4 sudah dipakai, 2 ini masih baru datang dibuka di Alibaba. Anda pakai salah satunya. Oh ternyata di Bukalapak udah ada Pak, pakai itu nggak apa-apa. Board pengolah misalnya Arduino. Oh Arduino udah banyak, Bioan yang pakai. Cari Arduino apa yang belum pakai. Arduino eh, Due, wah Due apa lagi? Uno, wah Nano, waduh. Arduino Mega, apalagi. Oh Arduino Zero Pro belum. Wah, silakan, harga 1.500.000 tuh. Pakai itu. Jadi sotanya itu. LCD yang belum dipakai, apa LCD yang ini Pak memancarkan sinyal langsung ke mata. Boleh kalau yang belum ada. Terus selain sensornya cuma satu Pak, yang hanya itu aja yang bisa dipakai. Oke. Board pengolahnya ya cuman ini Pak, Arduino Due Pak. LCD-nya pakai yang udah ada. Tapi rentang pengukurannya baru Pak. Ini yang ada itu rentang 10 sampai 100 sekarang. Saya bisa 0 sampai 10. Nah, boleh. Terus spesifikasi yang belum ada yang mana? Speknya. Kalau ada spek yang belum ada yang meneliti, ya Anda membuat itu. Intinya mencari SOTA itu adalah
Anda itu jangan membuat sistem yang sudah banyak yang diteliti gitu, ombyoan atau seember. Cari sistem yang belum ada atau masih sedikit yang pakai. Nah, taunya dari mana? Dari state of the art, yaitu ya kumpul-kumpulan artikel-artikel itu. Gitu. Oke, contoh latihan nih ya, contoh latihan. Latihan pertama ya, telemetri suhu ya, telemetri suhu. Rumusan masalahnya, nah ini masih sebelum diperbaiki ya. Ini belum mencari teori dan belum mencari state of the art. Rumusan masalah, bagaimanakah, nah, saya ganti lagi nih, bagaimanakah cara mengembangkan, ya, bagaimanakah cara mengembangkan prototipe sistem telemetri suhu ruang menggunakan modul sensor suhu X jarak jauh berbasis Arduino dan modul GSM. Ya, judul TA-nya itu hilangkan bagaimana dan hilangkan tanda tanya. Jadi apa? Prototype sistem telemetri suhu ruang. Udah gitu aja. Cukup. Judulnya ya cukup segitu aja. Kalau mau ditambahin prototype sistem telemetri suhu ruang menggunakan modul sensor suhu X berbasis Arduino. Cukup, gitu saja cukup. Nah, sekarang kata kuncinya ya. Kata kunci dari rumusan masalah. Ini ada prototype. Itu prototype itu adalah kata kunci. Sistem telemetri suhu ruang. Itu kata kunci. Modul sensor suhu X. Jarak jauh ini mengacu ke telemetri ya. Arduino dan modul GSM ini adalah kata kunci, ada 6. Ada 5 ya. Kata kunci dari rumusan masalah. Nah, ini harus Anda cari teorinya ini. Gitu. Ya. Coba kita cari teorinya. Kalau sebelum cari teori, kita jangan sampai mengembangkan telemetri suhu ini, tetapi ternyata yang kita buat ini caranya sudah banyak yang menggunakan. Jadi kita harus mencari state of the art dari telemetri suhu yang mau Anda buat. Caranya cari hasil tugas akhir mahasiswa D3, cari di mana ya? Terserah mau cari di mana, internet kayak. Skripsi, tesis atau disertasi yang mengembangkan sistem pengukur suhu ruang dari jarak jauh. Anda cari. Ya, carinya jangan putus asa, carinya 1 hari, 2 hari, browsing di internet, itu nanti akan mendapatkan tuh banyak sekali cara ya untuk mengembangkan telemetri suhu itu caranya banyak. Nah ini, teknik atau cara untuk mengukur suhu dari jarak jauh pakai apa saja. Nah itu. Yang dicari itu mulai dari modul sensor suhu ruangnya, pakai apa ini? Untuk mengukur suhu itu pakai modul apa aja. Pengendalinya dan pengolah datanya itu pakai apa aja. Modul pengirim data suhu ruangnya dari remote area itu pakai apa aja. Itu Anda cari di state of the art. Hasilnya kayak begini ya, hasilnya. Data ya, pertama untuk tekniknya dulu, teknik yang dipakai untuk telemetri suhu. Ini data suhu dibaca Arduino dan dikirim tiap 60 detik menggunakan modul WiFi dari remote area. Ini kesimpulan ya. Jadi untuk membuat telemetri suhu itu caranya pakai sensor suhu untuk membaca suhu. Terus setelah itu suhu dari sensor suhu dibaca oleh Arduino untuk diolah, terus dikirim tiap 60 detik menggunakan modul WiFi. Nah, yang melakukan teknik seperti ini itu ada 2 yang sudah melakukan itu. Bagong, penelitiannya Bagong tahun 2017 dan Demit ini tahun 2019. Jadi pakai WiFi ya. Jadi sensor suhu, Arduino, modul WiFi, itu 2 orang. Nah sekarang ada lagi hasil penelitian. Data suhu dibaca Arduino, dikirim secara real time, jadi secara langsung menggunakan transmisi FM. Ini ada 3 penelitiannya Romeo,
2016, Juliet 2018, dan Pleki 2019. Nah, Anda mau pakai yang atas, itu udah 2 orang yang pernah buat. Yang bawah, apalagi 3. Nah, ternyata ada celah. Data suhu dibaca Arduino, terus dikirim menggunakan SMS ke sistem penerima untuk ini dapat dipakai di tugas akhirnya karena belum ada yang pakai teknik ini. Oh, jadi ternyata telemetri suhu itu caranya 3 misalnya. Jadi sensor suhu dibaca oleh sensor suhu, terus dikirim ke Arduino atau dibaca oleh Arduino, terus dikirim pakai modul WiFi, atau dikirim pakai transmisi RF, atau menggunakan SMS. Nah, yang 2 pertama udah banyak yang pakai, sedangkan yang terakhir belum ada yang dipakai. Berarti saya yang pakai yang terakhir ini. Nah, ini peran kok bisa tahu ya, karena state of the art ya. Mungkin sudah lebih jelas ya. Nah, selain sistemnya, tekniknya, kita masuk ke subsistemnya. Subsistem dari telemetri suhu. Sensor suhu ruang misalnya. Sensor suhu ruang itu ada 3 ya yang dapat dipakai. Modul X ini terbukti dapat digunakan untuk mengukur suhu ruang dari minus 5 derajat sampai positif 50 derajat Celcius. Dilaporkan oleh Kiswondo 2018. Oh, modul X ini terbukti bisa mengukur suhu. Ini Kiswondo udah pernah bikin loh, pakai ini. Tapi nggak perlu disebutkan nih pakai Arduino, pakai kulkas stereo, nggak perlu. Yang penting modul X ini bisa mengukur suhu. Nah, terus Ojolali ada lagi nih. Ojolali baru kemarin nih. Dia sensor suhu ruangnya pakai modul Y. Ini untuk mengukur suhu ruang pembakaran mayit dari 30 sampai 100 Celcius. Nah, ternyata modul Z ini juga sensor suhu ruang, tapi belum ada yang pakai. Nah, berarti Anda punya peluang state of the art ya. Jadi ada peluang ini. Telemetri suhu saya menggunakan modul Z, modul sensor suhu ruang Z yang Anda pakai untuk mengukur suhu gitu ya. Oke, sekarang kita bahas SOTA dari subsistem Arduino-nya. Arduino kan banyak, ada Uno, Nano, Mega, ada bla 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 banyak sekali. Nah, ternyata yang Uno itu banyak yang pakai. Arduino Uno terbukti dapat digunakan sebagai pemproses data pada sistem mengukur suhu digital Sugiharto. Wah, Sugiharto udah pernah pakai Arduino Uno. Yang ini screenshot. Wah, ini pakai Arduino Nano untuk membaca, memproses, mengirim data ke LCD dan sebagainya pada sistem pengukur suhu kompor gas stereo. Nah, ternyata kumpulan Arduino tuh ada Arduino Zero yang belum dipakai di banyak tugas akhir di TA mahasiswa se-Indonesia tuh yang pakai Zero nggak ada. Nah, ini celah ini. Jadi telemetri suhu untuk Anda yang nanti Anda realisasikan itu mengacu ke state of the art. Ini pakai Zero karena belum ada yang pakai gitu. Nah, sekarang modul GSM. Modul GSM itu banyak sekali ombyoan. Nah, sekarang kita lihat kata Gundala putra petir nih. Ini HP Nokia 311, 310, 3110 dapat berkomunikasi dengan Arduino menggunakan Eticommand untuk membaca dan mengirim SMS pada sistem pengukur suhu ketek ojek pengkolan. Oh, HP Nokia ini bisa dipakai. Nah, terus ini susah ini nyarinya sekarang ini. Udah jadi barang antik. Ini ada lagi nih. Modul GSM SIM 800L dapat dipakai untuk mengirim data. Kecepatan andong jarak jauh, Komeng. Nah, ternyata modul GSM SIM 900 ini juga modul GSM, tapi belum banyak yang pakai. Nah, ada celah lagi. Jadi telemetri suhu Anda nanti menggunakan modul GSM-nya pakai apa? GSM SIM 900, karena belum ada yang pakai gitu, atau sedikit sekali yang pakai. Jadi rumusan masalah yang tadi itu Anda ubah gitu ya, Anda ubah setelah Anda melakukan mencari state of the art dari telemetri suhu ya.
diubah menjadi bagaimanakah cara mengembangkan prototipe sistem telemetri suhu ruang menggunakan modul sensor suhu Z. Sudah Z ini ya. Karena modul sensor suhu Z ini belum ada yang pakai. Jarak jauh berbasis Arduino Zero. Kenapa? Juga jarang yang pakai, nggak ada yang pakai. Dan modul GSM SIM900. Kenapa pakai SIM900? Juga nggak ada yang pakai. Judul TA-nya ya diturunkan dari rumus masalah sama prototipe sistem telemetri suhu ruang. Nah, sekarang kata kunci. Nah, cari kata kunci sini. Prototipe sistem telemetri suhu ruang. Nah, ini baru masuk modul sensor suhu Z. Nah, ini ya. Arduino Zero. Kalau tadi Arduino saja, sekarang pakai Zero. Yang berikutnya adalah kata kunci berikutnya modul GSM 900. Itu. Kalau tadi kan modul GSM saja. Ini sudah berubah ini. Ini sudah perumusan masalah yang diubah setelah hasil mencari state of the art. Nah, baru ini Anda bisa membuat bloknya nih ya. Blok diagram ini kan Anda sudah tahu nih. Blok diagram telemetri suhu yang diusulkan. Jadi pakai modul sensor suhu Z. Nanti dia dibaca oleh Arduino Zero. Arduino Zero mengirim data menggunakan SMS ke modul mengirim data ke modul GSM 900 supaya mengirim SMS intinya data suhu kemana? Ya ke penerima gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori ya. Teori mengacu ke kata kunci ini. Ya, ini kata kunci kan 5 nih, prototype sistem modul Arduino Arduino Zero modul ya. Sekarang kita masuk ke teori. Cari ya 5 kata kunci tadi, dicari di buku primer, sekunder, datasheet, atau artikel kalau terpaksa. Prototype, kan Anda membuat prototype kan? Cari minimal 2 definisi tentang prototype itu apa. Gitu. Jangan lupa tulis sumbernya ya, citasi ya, supaya bukan plagiat. Jadi setelah Anda mencari, misalkan ada berapa 2 definisi. Prototype menurut A adalah bla bla bla, sedangkan prototype menurut B adalah blue blue blue. Sehingga dari 2 definisi di atas, prototype dapat definisikan sebagai bla blue blah dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan sampai Anda hanya mencari definisi prototype dari satu sumber saja, minimal 2. Dari 2 itu Anda simpulkan menjadi 3 ya. Jadi pertama sumber A, yang kedua prototype dari sumber B, yang ketiga kesimpulan dari Anda gitu ya. Itu prototype. Arduino Zero cari di teori, nanti Anda deskripsikan mengacu ke datasheet Arduino Zero, pin-pin Arduino Zero itu ini karakteristiknya begini. Dia bisa membaca data segala macam, mempunyai teknik untuk mengirim data ke luar menggunakan serial itu parallel UART atau yang lainnya. Itu teori Arduino Zero. Pokoknya bagaimana cara menggunakan Arduino Zero gitu ya. Terus telemetri suhu ruang. Cari definisi sistem, cari definisi telemetri, dan cari definisi suhu ruang itu apa. Nah, dari teori macam-macam ini nanti dapat disimpulkan bahwa sistem telemetri suhu ruang adalah apa gitu. Jangan sampai Anda membuat telemetri suhu ruang tapi definisi telemetri nggak ngerti gitu ya, telemetri suhu ruang. Jadi jangan sampai nanti yang Anda buat itu telemetri suhu ruang menggunakan kabel jaraknya 1 meter dari sensornya. Loh, telemetri itu mengukur suhu jarak jauh, minimal tertutup nggak kelihatan ada temboknya gitu. Tapi kalau mengukur suhu ketek pakai telemetri, nah telenya di mana gitu ya. Modul sensor Z. Nah, cari konsep atau teori dari modul sensor suhu Z. Jangan lupa citasinya. Coba, ini kan modul ya, modul sensor. Nah, itu lihat blok diagram dari modul itu seperti apa, rangkaiannya seperti apa, kaki-kakinya bagaimana, cara modul tersebut dapat mengukur suhu ruang itu bagaimana ngirim datanya,
misalnya pakai Arduino Zero, langsung ke Zero ya, jangan pakai yang lain karena Anda pakai Zero tadi ya. Library-nya pakai apa, dan terakhir buat contoh program sketch ya, supaya Arduino Zero dapat membaca, memproses, dan dapat menampilkan data suhu ke serial monitor. Ini jangan ke LCD, ke serial monitor. Nah, yang terakhir modul GSM 900. Cari konsepnya, bagaimana sih kok bisa mengirim dan menerima SMS, ya Anda cari bagaimana teorinya. Bloknya seperti apa, rangkaiannya seperti apa, kaki-kakinya, bagaimana cara modul tersebut dapat mengirim menerima SMS, pakai library apa. Kalau GSM SIM 900 biasanya library-nya ya SIM 900.h. Ya, terus habis ini buat contoh programnya untuk Arduino Zero supaya dapat mendeteksi SMS masuk, lost signal, ngirim data SMS ke modul GSM dan lain-lain. Nah, telemetri suhu yang diusulkan, ya, yang tadi ada blok diagram itu yang Anda usulkan untuk menjadi tugas akhir Anda, ini adalah hasil langkah dari state of the art dan hasil langkah mencari teori di Khazanah Pengetahuan Ilmiah. Ini nanti akan menghasilkan suatu sistem telemetri suhu yang Anda usulkan untuk direalisasikan dalam penelitian tugas akhir. Itu ya, jadi langkah-langkah SOTA, hasil langkah SOTA dan teori, mencari teori di Khazanah Pengetahuan Ilmiah akan menghasilkan suatu sistem telemetri suhu yang Anda usulkan. Jadi yang Anda usulkan itu seperti apa? Seperti yang tadi itu dasarnya SOTA dan teori yang sudah Anda cari. Nah, sistem yang Anda usulkan ini kalau Anda menggunakan SOTA dan teori akan mempunyai karakteristik belum ada yang merealisasikan, gitu ya. Sehingga akan menyumbangkan teknik yang baru. Kenapa? Ya pasti kalau Anda nanti meneliti, hasil penelitian Anda akan dicari orang karena itu yang baru, belum ada yang meneliti sebelumnya. Gitu. Tapi kalau hasil penelitian Anda itu orang nggak nyari, ya berarti sudah ombyoan, udah banyak sekali. Nah, kita terakhir ini tugas PJJ 3, ya, tugas PJJ 3 itu tuliskan topik dan rumusan masalah penelitian tugas akhir Anda. Satu. Yang kedua, cari di internet. Apa yang dicari? Hasil penelitian tugas akhir atau skripsi yang terkait dengan teknik yang telah digunakan peneliti lain untuk membangun sistem yang sama dengan yang Anda usulkan. Jadi kalau topiknya misalnya membuat sesuatu, nah teori yang digunakan untuk membuat sesuatu itu ada yang pakai belum? Itu cari tekniknya ada berapa. Nah, berapa itu ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum tulis, ternyata masih ada teknik yang belum dipakai. Nah, setelah itu gambarkan blok diagram sistem yang Anda usulkan. Tuliskan kata kunci yang terdapat di rumusan masalah yang telah diperbaiki sebagai hasil jawaban nomor 4. Ini ya. Saya kira sudah cukup ya. Sampai di sini aja. Kalau memang ada pertanyaan, ini banyak sekali pertanyaan ya, saya yakin ini. Tulis saja di kolom komentar di YouTube atau di WhatsApp atau di Google Classroom ya. Saya kira cukup. Kita insya Allah ketemu lagi di PJJ keempat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.